Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang melihat video ini. Dan selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sartika. Saya dari kelas K521AR. Ini tugas video saya yang keempat ya teman-teman. Nah, di pertemuan keempat ini saya akan membahas rangkuman dari materi keempat yaitu jurnal. Mari kita mulai. Jurnal adalah sebuah pencatatan yang memuat seluruh transaksi keuangan suatu perusahaan secara kronologis dengan berurutan waktu. Nah, dengan rutin menyusun jurnal, maka kita bisa melacak setiap transaksi dari bisnis atau usaha yang terjadi. Kita pun bisa mengetahui apakah usaha atau bisnis kita yang sedang kita jalankan dalam keadaan kondisi baik atau tidak berdasarkan data di dalam jurnal tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi jurnal. Ada 5. Yang pertama yaitu fungsi pencatatan. Sesuai dengan namanya, fungsi pencatatan yaitu dilakukan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan pada kegiatan bisnis atau usaha. Hal ini mencakup modal, aset, atau kekayaan, biaya, dan lain-lain. Semakin data yang dimasukkan ke jurnal lengkap, maka semakin baik semakin baik juga, sehingga jurnal bisa memberikan data finansial yang akurat dan sesuai dengan bukti. Lalu yang kedua, ada fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal akuntansi adalah hasil analisis transaksi seperti pendebitan ataupun perkreditan. Nah, analisis ini dapat mencakup seperti pencatatan pada pendebitan, perkreditan, dan jumlahnya, dan atau penggolongan dari nama akun. Lalu, fungsi jurnal yang ketiga yaitu fungsi historis. Fungsi historis adalah pencatatan yang dilakukan dengan sistematis dan secara kronologis. Pada dasarnya, mencatat kegiatan dari perusahaan sehari-harinya ke dalam bentuk angka, di mana kegiatan itu terjadi dengan terus-menerus. Nah, di dalam mencatat ke jurnal, kita disarankan untuk mencatat tiap transaksi atau kegiatan berdasarkan tanggal terjadinya. Maka dari itulah mengapa jurnal mempunyai fungsi historis. Yang keempat, fungsi informatif adalah yaitu jurnal menjadi penyedia informasi finansial dari usaha atau bisnis untuk tim kita sendiri. Dan yang kelima yaitu ada fungsi instruksi, yaitu melakukan pendebitan dan perkreditan akun yang sesuai dengan catatan transaksinya. Lalu ada juga nih prinsip-prinsip dasar jurnal. Nah, beberapa yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, mengidentifikasi bukti transaksi keuangan yang perusahaan lakukan seperti memo, nota, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan hal yang berpengaruh di dalam transaksi kemudian menggolongkannya ke jenis modal, utang, dan harga. Yang ketiga yaitu melakukan penambahan ataupun pengurangan pada akun terkait transaksi yang bersangkutan. Yang keempat, menetapkan apakah kita perlu untuk melakukan pendebitan atau pengkreditan akun terkait transaksi terjadi. Dan yang kelima, mencatat transaksi ke jurnal umum yang sesuai dengan bukti transaksi. Lalu kita masuk ke jenis-jenis jurnal. Nah, berikut beberapa jenis-jenis dari jurnal akuntansi. Yang pertama yaitu jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu untuk memudahkan dalam mengelola keuangan baik untuk internal maupun eksternal. Lalu, manfaat dari jurnal umum yaitu yang pertama, mendapatkan informasi mengenai akan adanya pertambahan atau pengurangan perkiraan. Yang kedua, mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu ataupun lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah di debit atau kredit bahwa semestinya seimbang. Dan yang keempat, mengetahui jumlah yang telah diposting pada perkiraan yang tepat di jurnal umum yang sesuai dengan nomor perkiraan. Lalu jenis jurnal yang kedua yaitu jurnal khusus adalah jenis jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi-transaksi khusus pada suatu usaha atau bisnis. Transaksi tersebut adalah transaksi yang terhitung banyak
atau sering dilakukan dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jenis jurnal khusus ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jurnal khusus pembelian adalah jurnal untuk mencatat segala jenis pembelian secara kredit, seperti pembelian barang dagang secara kredit, pembelian perlengkapan, dan pembelian lain-lain yang dilakukan dengan cara kredit. Yang kedua, jurnal khusus penjualan adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Transaksi yang dicatat pada jurnal ini dilakukan pada setiap transaksi per hari, kemudian disederhanakan untuk diposting ke buku besar di akhir periode. Jenis jurnal khusus yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Nah, penerimaan kas mempunyai fungsi untuk transaksi tunai, transaksi yang dicatat berupa transaksi penjualan tunai, penerimaan pendapatan, pelunasan utang diterima, dan retur pembelian tunai. Dan jenis jurnal khusus yang terakhir yaitu jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini biasanya mencatat dengan rinci terkait transaksi tunai. Transaksi yang dicatat yaitu berupa pembelian tunai, pembayaran beban, pelunasan utang, retur penjualan, serta FRIF. Dan manfaat jurnal khusus sendiri yaitu yang pertama terjadinya pembagian kerja jurnal khusus dibuat dengan berdasarkan pada jenisnya. Yang kedua, memudahkan posting ke buku besar. Dan yang ketiga, pengendalian internal lebih baik. Nah, ini dia contoh jurnal pembelian, lalu jurnal penjualan, lalu contoh jurnal penerimaan kas, dan lalu contoh jurnal dari pengeluaran kas. Jenis jurnal yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk mencatat saldo di akun-akun tertentu serta bisa mencerminkan jumlah sebenarnya sebelum berlanjut pada penyusunan laporan keuangan. Jenis jurnal yang keempat yaitu jurnal penutup adalah bagian laporan keuangan yang disusun di akhir periode pembukuan, digunakan untuk menutup akun nominal serta menyiapkan neraca akhir. Jadi pembuatan jurnal penutup akan melibatkan pemindahan data dari akun sementara di laporan laba rugi ke akun permanen pada neraca. Dan komponen yang termasuk ke akun sementara yaitu seperti pendapatan, pengeluaran, dan laba yang harus ditutup di pembukuan akhir tahun. Dan jenis jurnal yang terakhir yaitu jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalikkan jurnal penyesuaian demi tujuan bentuk akun neraca. Dan jurnal pembalik dibutuhkan untuk mencegah adanya akun ganda. Dan biasanya pembuatan jurnal pembalik dilakukan di awal periode yang baru agar muncul analisis real yang lebih segar dan baru. Baik, mungkin cukup itu saja rangkuman materi dari saya. Maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.